Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali dengan bacaan doa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin Ya rabbal alamin. Langsung saja ya. Di sini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Di absen dulu ya. Elsa, hadir, Afifah, hadir, Nurul, hadir, Arumi, hadir. hadir. Sebelumnya udah tahu pertumbuhan atau perkembangan? Belum ya? Kita bahas hari ini. Biar semangat dulu, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Kita mulai pelajaran pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia itu, kalau pertumbuhan itu dari dari perubahan fisik melalui dari usia 10 tahun sampai 11 tahun, itu namanya perubahan fisik. Semisal 10 tahun ini tingginya 125, dia sudah menginjak ke 11 tahun, berarti tingginya bertambah jadi 130 cm. Nah, di dalam pertumbuhan ini dia mempunyai yang namanya pertambahan tinggi badan, berat badan, sama panjang rambut. Itu namanya pertumbuhan. Nah, itu baru pertumbuhan, belum perkembangan. Nah, kalau perkembangan itu kemampuan seorang manusia dalam berbagai aspek, misalnya meningkatnya fisik, mental, emosional, sama yang hal-hal lain. Itu namanya perkembangan. Nah, perkembangan itu apa saja yang dimaksud perkembangan? Perkembangan itu ada namanya organ reproduksi, fungsinya organ reproduksi, kemampuan berpikir, sama mengolah emosi. Nah, jadi kita kan sebagai manusia harus ada yang namanya mengolah emosi. Biar kenapa? Biar kita sudah dilihat dewasa, makanya kita harus berpikir secara bagus, jangan terlalu emosi. Nah, antara pertumbuhan dan perkembangan sudah paham? Sudah. Nah, kita lanjut ke siklus hidup manusia. Nah, siklus hidup manusia itu kita membahas tentang di dalam kandungan sampai menjadi dewasa. Nah, kalau masih di dalam kandungan itu ada yang namanya ada yang namanya masih menjadi zigot.
disebut anak-anak. Ketika sudah anak-anak, remaja. Ketika sudah remaja baru kita menginjak dewasa. Nah, bayi di usia 1 bulan dia sudah bisa apa? Bayi yang 1 bulan itu dia sudah melakukan gerak refleks, atau dia biasanya tuh udah bisa melihat, cuman belum jelas, masih kayak bayang-bayang tok gitu, masih buram. Terus lanjut lagi, usia dia sudah 2 bulan. 2 bulan itu dia sudah bisa ngoceh, ya, biasanya ngoceh ya. Nah, terus bisa ngangkat kepala, miring kiri, miring kanan, ya kan. Nah, lanjut lagi ke usia yang ketiga bulan. Nah, ke 3 bulan itu biasanya dia sudah bisa mendengarkan orang dewasa berbicara, ya kan. Dia sudah bisa mendengarkan, terus dia ikut ngoceh gitu kan. Lanjut ke usia 4 bulan. Nah, usia 4 bulan ini bayi itu sudah bisa memegang benda. Apa yang kita berikan itu mesti dia pegang, ya. Itu kalau usia bayi berapa bulan? 4 bulan. Lanjut ke yang 5 bulan. Nah, biasanya 5 bulan ini dia sudah mulai kayak bergerak apa ya, kayak berangkang atau apa gitu ya. Pokoknya dia sering bergerak kalau usia 5 bulan. Lalu ke 6 bulan dia mencoba merangkak. Kalau yang 6 bulan ini pertumbuhan bayi itu usia 6 bulan itu dia sudah mencoba merangkak tahu ya. Kalau yang usia 7 bulan, usia 7 bulan ini dia sudah bisa mengoceh atau menirukan suara kita. Misal kita bilang mama, dia ikut bilang mama gitu ya. Sudah bisa ngoceh dia. Nah, kalau usia 8 bulan itu dia sudah bisa memegang benda yang kecil seperti biasanya empeng gitu ya. Lanjut ke usia 9 bulan itu dia sudah bisa menggeleng-gelengkan ke kepala. Usia 10 bulan itu dia berdiri tanpa bantuan, jadi dia mau belajar berjalan. Nah, usia 9 bulan dia sudah bisa menerima barang yang dikasih orang lain. Nah, ketika 12 bulan baru dia benar-benar bisa berjalan, mengambil barang yang diberikan oleh orang. Nah, itu siklus hidup manusia di dalam kandungan sampai usia bayi. Bayi itu usianya sampai berapa? 12 bulan. Nah, ketika sudah anak-anak, nah dia baru aktif lagi, dia bermain, main sama kawannya ke sana ke sini, main bola, main ini, main itu. Nah, itu anak-anak. Nah, lalu anak-anak biasanya disebut anak-anak itu usia berapa? 3 tahun atau sampai 5 tahun dan seterusnya. Nah, sampai 8 tahun atau 9 tahun ya, itu dibilang anak-anak. Jika remaja itu umurnya 9 sampai 15 tahun itu dibilang remaja. Nah, biasanya ketika remaja itu dia mengalami pubertas. Pubertas itu menstruasi.
Semisalnya meningkatnya hormon yaitu estrogen dan progesteron. Di usia segitu pasti kita sudah yang namanya menstruasi. Remaja itu kita sudah mulai puber yang sama, pokoknya pubertas itu kita mengalami menstruasi, kenaikan hormon, pokoknya hormonnya masih naik turun, menurun dan meningkatnya hormon ketika masih remaja. Ketika sudah dewasa, nah dewasa itu umurnya berapa? 20 sampai 60 tahun. Nah, nanti selanjutnya baru dibilang lansia gitu ya. Nah, jika sudah dewasa itu kita mengalami perkembangan sekunder yang berarti dewasa pertambahan tinggi badan, ya, berat badan, suara. Biasanya kalau yang laki-laki itu suaranya makin besar, ya. Kalau yang cewek paling nambah berat badan, tinggi badan, ya kan? Nah, di sini tadi udah paham? Sudah ya? Nah, kalau sudah paham, Ibu ada soal. Soalnya, apa pertumbuhan dan apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Ayo Mbak Pipah jawab. Pertumbuhan adalah perubahan fisik dari usia 10 tahun sampai 11 tahun. Perkembangan adalah meningkatnya kemampuan fisik, mental, dan emosi. Tepuk tangan dulu teman-temannya. Benar, oke, tepuk tangan. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua. Sebutkan 3 contoh perkembangan pada manusia. Pada manusia, Mbak Nurul. Ayo, apa tadi? Ada 3 fungsi. Yang pertama, apa fungsinya? Fungsi organ reproduksi. Ya, fungsi organ reproduksi. Yang kedua, Kemampuan berpikir. ya, kemampuan berpikir. Yang ketiga apa? Ayo. Emosi. Mengolah emosi. Tepuk tangan dulu. Woi, sudah pintar semua ya. Nah, jadi pelajaran kita hari ini itu membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan siklus hidup manusia dari usia bayi ke dewasa. Nah, mungkin hanya ini pelajaran kita pada hari ini, ya.